Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak pintar, bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan baik semuanya. Kita jumpa lagi dengan Ibu Lilis. Kita akan belajar tentang tema 8, subtema 2, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, silakan kalian siapkan dulu buku dan alat tulisnya. Dan tidak lupa kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Yuk kita mulai pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini sudah dibahas pada pembelajaran 3, yaitu tentang jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Nah, pada pelajaran 4 ini yang akan dibahas adalah jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara berkelompok. Nah, di sini ada bacaan yang berjudul usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok ini dikelola secara bersama, baik itu modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, di sini ada beberapa bentuk usaha ekonomi bersama. Contohnya adalah badan usaha milik negara atau disebut juga dengan BUMN. Nah, badan usaha milik negara ini yaitu perusahaan negara, sebuah perusahaan yang seluruh dan sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara dan berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi, listrik, dan telekomunikasi. Nah, di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau disingkat dengan BUMD atau perusahaan daerah. Merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya ini dimiliki pemerintah daerah. Nah, apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD adalah A. Yaitu untuk mengikuti dan melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Kemudian, untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, dan kedua adalah badan usaha milik swasta atau disebut dengan BUMS. Nah, badan ini merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut, yaitu PIRMA. PIRMA adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri PIRMA biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lainnya. Setiap anggota PIRMA memiliki hak untuk bertindak atas nama PIRMA. Anggota PIRMA juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian PIRMA. Usaha berbentuk PIRMA biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau disebut dengan CV ini didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV, sedangkan sekutu positif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari PIRMA. Ini dimungkinkan jika PIRMA ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Kemudian, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau disebut dengan PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian usaha yang lain adalah koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama
yang bertujuan mensejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan ajas kekeluargaan. Nah, koperasi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ini adalah foto ya, foto dari Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Ada berapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia? Bentuk koperasi di Indonesia adalah koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, dan peralatan rumah tangga. Tujuan koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggotanya dengan harga yang mutu layak. Kemudian yang kedua adalah koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota dan selanjutnya uang yang telah berkumpul atau uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggotanya. Kemudian yang ketiga adalah koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Jadi koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya misalnya koperasi angkutan. Kemudian koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya koperasi unit desa atau disebut dengan KUD. Nah, anak-anak sekalian, setelah kalian baca usaha ekonomi yang dikelola kelompok, nanti kalian di sini akan menuliskan contohnya tadi firma, pengertian apa, kemudian ciri-cirinya apa ya. Di sini nanti kalian bisa mengisinya. Nah, ini ya. Tadi adalah sudah kita baca prima, pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Kemudian yang kedua adalah persekutuan komanditer atau CV, pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Dan ketiga adalah perseroan terbatas, pengertiannya apa, kemudian ciri-cirinya apa. Kemudian yang keempat adalah koperasi, ya, pengertiannya apa dan ciri-cirinya. Dan badan usaha milik negara atau BUMN ya. Silakan kalian jawab, kalian isi, dan nanti bisa kalian sampaikan jawabannya kepada ibu dan bapak guru kalian. Nah, anak-anak sekalian, nah di sini ada tugas yang harus dibuat, yaitu membuat clipping ya tentang jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Di sini ada bacaan yang berjudul tentang yaitu tradisi rasulan di Gunung Kidul. Ya. Kita baca, lihat gambarnya. Jadi masyarakat Gunung Kidul di provinsi di Yogyakarta mengenal tradisi
Rosulan. Kegiatan rosulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaannya tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Nah ini ya, jadi rosulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar perkarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi rosulan juga disemarakan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Nah, berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan rosulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, kemudian jathilan, wayang kulit, dan reog Ponorogo. Nah, puncak keramaian acara rosulan terjadi pada saat diselenggarakannya kegiatan kirab. Kirab adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirab dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan yang lainnya. Nah ini gambarnya ya, perhatikan. Nah, di akhir kirab, warga melakukan doa bersama, yaitu di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Jadi tradisi rosulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Nah, nanti di sini kalian bisa menceritakan kembali, yaitu cerita tentang tradisi rosulan di Gunung Kidul dengan bahasa kamu sendiri. Untuk hari ini belajarnya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan kalian paham dan bermanfaat untuk kalian semua. Kita jumpa lagi dengan pelajaran yang lain. Tetap semangat, tetap belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.